billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara, terutama buat para saudara-saudariku yang ada di seluruh lapas dan rutan Kota Bandung, untuk para staf dan para warga binaan yang selama ini saya bina. Insya Allah semoga ilmu yang sudah saya sampaikan selama ini bermanfaat buat para saudara-saudariku yang ada di rutan dan lapas Kota Bandung. Salam juga buat seluruh lapas di seluruh Nusantara dimanapun berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat menjalani proses pembinaan di dalam lapas ataupun rutan. Semoga semua menjadi pembelajaran dan banyak hikmah yang bisa dipetik dari setiap ujian kita. Insya Allah saya yakin dan percaya saudara-saudariku semua adalah orang-orang yang kuat, karena Allah menguji sesuai kemampuannya. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Dimanapun kita berada, semua pasti atas izin dan takdir dari Allah. Selalulah berusaha berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga, dan prasangka baiklah kepada keadaan apapun juga saat ini. Terima apapun segala ketentuan dari Allah. Insya Allah apapun ujian hidup ini akan kita lewati dengan kekuatan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menyikapi ujian hidup kita dengan bijak dan cerdas, berusaha memaafkan diri kita sendiri. Insya Allah semua badai pasti akan berlalu, semua akan indah pada waktunya, asal kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Insya Allah apapun yang kita pikirkan saat ini, berusaha dalam kebaikan. Tetap berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, yakin dan percaya Allah punya maksud, punya rencana yang pasti lebih baik buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi, insya Allah. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Hari ini saya akan membahas tema tentang tips jangan mudah berputus asa dalam ujian hidup kita. Yang pertama, silakan menangis karena rasa kecewa, rasa putus asa, karena begitu banyak merasakan beban pikiran. Yakin dan percaya Allah begitu menyayangi kita semua. Apapun ujian yang menimpa kita saat ini adalah ekspresi tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya. Selagi kita masih punya iman di dada, pasti Allah akan menguji kita dengan berbagai ujian. Dan yakinlah, ujian itu sebatas kemampuan kita. Jadi berusaha, harus tetap tegar, harus tetap kuat dalam keadaan apapun juga. Oke, yang kedua, menerima keadaan dengan sabar yang tiada batasnya. Jadi kesabaran tak ada batasnya. Berusaha.
Jangan melemah-lemahkan diri. Berusaha menguatkan diri kita di jalan yang benar. Tetap bergantung kepada Allah. Tetap berusaha agar kita bisa melewati ujian-ujian kita ke depannya. Menangislah kalau memang kita sulit mengatasi perang dalam diri kita. Kalau menangis membuat kita lebih tenang, lakukan. Menangislah yang berkualitas. Menangis karena mengingat akan kesalahan dan dosa kita. Bukan karena menangis karena sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan, bukan. Tapi berusahalah menangis karena mengingat salah dan dosa. Karena menangis juga ada terapinya. Saat kita menangis, kita pasrah kepada Allah. Dengan menangis akan membuat kita lebih tenang. Keluar segala apa yang kita rasakan. Beban yang ada di hati dan pikiran kita lepas kalau kita menangis karena mengingat kesalahan dan dosa. Jangan menangis karena kesedihan, merasa diri lemah, tak berdaya, merasa diri dihianati, merasa sesuatu hal yang membuat kita jadi begitu mudah terbawa perasaan. Jadi berusaha menangis kita karena mengingat salah dan dosa. Menangis bisa menghilangkan stres. Menangislah sewajarnya. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke, yang ketiga, maknai kepingan-kepingan kegagalan yang selama ini kita rasakan. Begitu banyak ujian-ujian kita selama ini. Itu cara Allah untuk menempa kita. Dan di balik ujian itu pasti banyak pembelajaran, pasti banyak hikmah. Cerdaslah kita dalam berpikir. Jangan baperan. Jangan mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah terluka. Tapi mudahlah memaafkan. Insya Allah kalau kita sudah bisa memaafkan diri kita, kesalahan kita, kita pun berusaha untuk memaafkan saudara-saudara kita yang mungkin tanpa sengaja melukai hati kita. Maafkanlah. Insya Allah beban akan terasa lebih ringan. Kita semua pasti mengalami kesedihan, rasa kecewa, rasa marah. Setiap orang pasti mengalami itu semua. Dan itu harus disikapi dengan cerdas. Kita diberi akal dan pikiran, digunakan dalam kebaikan. Kita manusia adalah makhluk yang sempurna. Diberi akal dan pikiran agar kita bisa mawas diri. Berusaha kita untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Kalau ada kita melakukan kehilafan, cepat kembali lagi kepada Allah. Mudah-mudahan kita berusaha bersama-sama untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Oke, yang keempat, jangan mudah cemas, mudah khawatir, mudah takut. Hati-hati. Ketakutan hanya kepada Allah. Cemaslah kalau kita ini tak membawa amal jariah, tidak membawa amal soleh kita, amal ibadah kita nanti di hadapan Allah. Cemaslah kalau kita nanti meninggal dalam keadaan merugi. Selama hidup banyak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Cemaslah kalau Allah tak meridhoi kita, Allah tak mencintai apa yang kita lakukan. Hati-hati. Cemaslah pada tempatnya. Jangan cemas karena urusan duniawi. Karena kalau kita cemas dengan urusan duniawi, kita akan bikin kesulitan dalam menghadapi ujian kita. Jangan hanyut dengan perasaan kita. Banyak kita itu tertipu dengan casing yang kita lihat. Kita terjebak dengan pikiran kita sendiri, berhalusinasi dengan pikiran kita sendiri, merekayasa hal yang belum terjadi. Hati-hati. Harus damai,
dengan hati dan pikiran kita. Insya Allah semua bisa dilewati. Memang tidak mudah, memang tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini. Semua berproses, harus berjuang, dan tak cukup dengan berjuang saja. Kita harus mau berkorban. Jangan mudah cemas dengan keadaan hidup kita saat ini. Berusaha menata hati dan pikiran kita lebih baik lagi. Insya Allah setiap persoalan hidup pasti ada solusinya, asal kita selalu bergantung kepada Allah. Saya berbicara bukan asal, dan pasti kita semua mengalami hal yang sama. Setiap orang pasti mengalami hal yang sama dalam kehidupannya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi persoalan hidup kita. Makanya jangan sampai dikuasai hawa nafsu kita. Karena musuh besar kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain yang harus kita musuhi karena tidak sepaham, sependapat dengan kita. Akhirnya membuat kita jadi berselisih. Karena tidak satu pendapat, akhirnya membuat kita jadi berdebat. Hati-hati, musuh kita adalah diri kita sendiri. Berusaha terus menata hati dan pikiran kita. Insya Allah semua akan bisa dilewati. Asal kita berusaha terus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga lisan dan perilaku kita dimanapun berada. Insya Allah perbanyak zikrullah, perbanyak istighfar. Insya Allah yakinlah Allah menguji sesuai kemampuan hamba-hambanya. Allah tidak pernah menyiksa hamba-hambanya dengan ujian yang Dia berikan. Makanya kita dilarang berprasangka. Teruslah berpikir positif, berpikir yang baik-baik saja, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke, yang kelima, biasakanlah berpikir positif. Nah, ini harus dibiasakan. Harus dibiasakan berpikir yang baik-baik saja. Saat kita mulai ada prasangka, mulai menduga-duga, di saat kita mulai berprasangka, menduga-duga sesuatu, hati-hati. Itu awal terciptanya ghibah. Hati-hati, banyak celah setan untuk menjerumuskan kita. Makanya kita punya senjata. Di saat kita mulai mau berprasangka, meragukan niat baik saudara kita, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah. Semoga Allah menjaga hati dan pikiran kita. Memang ini tidak mudah, tapi kita wajib berusaha. Inilah hidup yang sesungguhnya. Yang kita lawan itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi berusaha tetap berprasangka baik, berpikir yang baik-baik saja. Tak ada untungnya kalau kita berprasangka, yang ada dengan prasangka akan jadi ghibah, jadi fitnah. Dan itu akan menghancurkan pahala kita, rugi kita dibuatnya. Maka berusahalah. Walau tak mudah, berusaha. Wajib berusaha untuk bisa berdamai dengan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua. Yang keenam, berdamai dengan diri sendiri. Wajib. Kalau kita ingin
meraih cinta dan ridho Allah, wajib kita harus bisa berdamai dengan pikiran kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ujian hidup kita, melewati semua ujian kita, kalau kita sendiri tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Sulit, pasti akan sangat sulit. Apapun yang kita lakukan bisa jadi fitnah buat orang lain. Karena kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, maka apa yang kita katakan tidak terkontrol dengan baik. Hal yang tidak pantas diucapkan nanti terucap. Hal yang tidak pantas kita lakukan nanti dilakukan. Hati-hati. Maka berusahalah untuk menjaga lisan dan sikap kita dengan cara berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, yang ketujuhnya, pahami takdirmu. Jadi kita harus paham, apa yang sudah terjadi berarti sudah takdir. Harus bisa kita terima. Masa lalu hanya masa lalu. Kita tak akan mungkin bisa kembali di masa lalu, dan kita tidak mungkin bisa hidup di masa lalu. Hiduplah di masa sekarang. Jadikan pembelajaran masa lalu kita, menempa kita untuk lebih baik lagi. Yang kedelapan, tetaplah berusaha. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun juga. Maka wajib kita terus berusaha. Saat gagal, coba lagi. Saat jatuh, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Yang kesembilan, yang terakhir, kembalikan semua kepada Allah yang menguasai alam jagat raya. Jadi, apapun yang menimpa diri kita, semua pasti atas izin Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Semoga kita bisa dengan ikhlas menerimanya. Semoga Allah lembutkan hati kita. Kita bisa menerima apapun keadaan yang kita alami saat ini. Berusaha banyak-banyak mengambil pembelajaran dan hikmah dari ujian hidup kita. Buat saudara-saudariku yang saat ini berada di lapas, di rutan, tetap prasangka baik kepada Allah. Allah punya maksud, punya rencana yang pasti baik buat Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua. Di balik ujian ini, di balik musibah, pasti banyak hikmah, banyak pembelajaran, banyak bertafakur, merenungi diri, kilas balik lagi, banyak mengingat masa lalu. Ingat apa yang sudah kita lakukan. Barangkali ada dosa yang kita lakukan yang belum kita taubati. Inilah waktu kesempatan kita untuk segera mentaubati apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah akan memberi kehidupan yang lebih baik buat kita ke depannya. Yakin dan percaya. Itu yang terpenting. Yakinlah, dimanapun kita berada, semua sudah ada dalam skenario, sudah ada dalam episode yang sudah Allah tentukan. Cuman waktunya tidak dirahasiakan. Akhirnya kadang kesannya mendadak dan kebetulan. Padahal dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, apalagi mendadak. Semua sudah Allah takdirkan. Walau hal sekecil apapun juga yang menimpa kita itu sudah ada dalam skenario hidup kita. Makanya kita harus banyak berdoa, karena doa bisa mengubah takdir, bisa menangguhkan hal buruk dalam diri kita. Mungkin Allah sudah takdirkan kematian kita mungkin hari ini, esok, atau nanti ke depannya dalam waktu dekat. Tapi karena kita banyak berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, berkahi usiaku ya Allah, berikan aku kesempatan ya Allah untuk memperbaiki diriku lebih banyak lagi ya Allah, memperbaiki diriku lebih baik lagi ya Allah di jalanmu ya Allah. Jadi kita masih punya waktu, kesempatan untuk berusaha memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Makanya banyak-banyak berdoa dalam kebaikan.
Jangan pernah merasa dizolimi. Semua kalau tidak izin Allah tidak mungkin terjadi. Makanya kita tidak boleh membenci siapapun atas apapun yang menimpa kita saat ini. Karena di balik siapapun ada Allah. Allah ingin memberikan pembelajaran kepada saudara-saudara kita semua. Allah ingin memberikan satu ilmu kepada kita. Kalau kita melihat saudara kita tidak sesuai harapan kita, ada perbuatannya yang tidak berkenan di hati kita, Allah ingin memperlihatkan satu ilmu supaya kita cerdas. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan mudah menilai orang lain. Kalau ada kebaikan, kita ambil, lakukan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, jangan diambil, jangan jadikan itu alasan untuk membenarkan diri kita, merasa kita lebih baik dari orang lain. Hati-hati, jangan pernah merasa diri ini lebih baik dari orang lain, tapi berusahalah memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita. Dari hari ke hari itu harus lebih baik, harus lebih meningkat keimanan kita dengan keyakinan akan janji dan sumpah Allah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak keterbatasan, banyak kekurangan, banyak kelemahan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin dalam pembuatan video ini pun kurang maksimal, karena Bunda membuat video ini insya Allah niatnya untuk memberi kebaikan, tidak ada settingan sama sekali, mengalir. Mudah-mudahan bermanfaat. Selama ini kita terbiasa melihat sesuatu yang instan, yang sudah jadi, yang bagus saja. Jadi di saat melihat ada yang kurang, kita selalu langsung menilai. Kita itu sering melihat kekurangan orang lain daripada melihat kelebihan. Suka sekali mencari-cari kekurangan dan kelemahan orang lain, tanpa menyadari diri kita pun banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jadi berusaha, mulai saat ini tak ada waktu untuk mencari-cari kekurangan dan kelemahan orang lain. Tak ada waktu, berusaha saja menggali diri kita lebih baik lagi, mencari kelemahan-kelemahan dalam diri kita, introspeksi diri, sibukkan diri kita untuk membuat diri kita lebih baik lagi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan, kalau ada kebaikan dan kebenaran, pasti itu datangnya dari Allah. Kalau banyak kekurangan, itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Saya masih berproses, masih berusaha, banyak belajar. Insya Allah kita intinya sama-sama lagi berjuang untuk meraih cinta dari Allah. Jangan pernah berharap hidup ini sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Hidup kita sudah dalam aturan Allah. Jadi berusaha melakukan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Masalah hasil urusan Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.